Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Masrul Huda SE, MC sebagai dosen pengampu mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijensi Bisnis. Perkenalkan, saya Nadia Felisa Ar-Rahma dengan NIM akhir 157 dari kelas 5C Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil rangkuman dari beberapa video yang membahas isu-isu strategis di Indonesia. Materi ini mencakup berbagai topik penting, mulai dari peran TNI, isu transparansi, dugaan korupsi, hingga strategi dalam menghadapi tantangan di era digital. Harapan saya, presentasi ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai inti dari pembahasan tersebut, sekaligus membuka ruang diskusi agar kita dapat saling bertukar pandangan. Selanjutnya adalah kata pengantar dari Bapak Masrul Huda SE, MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Bisnis Digital dan Intelijen Bisnis. Selanjutnya materi pertama dengan judul Teroris vs Intelijen, membedah aksi demo rusuh bersama Official iNews. Dalam slide ini saya akan menjelaskan tentang kerusuhan yang menimbulkan 9 korban jiwa. Dua faktor utama penyebabnya adalah tindakan aparat dan keberadaan massa gelap. Penembakan gas air mata ke dalam kampus, seperti di UNISBAH dan UNPAS, dianggap sebagai tindakan yang disengaja dan ceroboh. Di sisi lain, kontradiksi informasi tentang provokator dengan identitas TNI menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Pemerintah justru menyalahkan mahasiswa ketimbang mengatasi masalah utama, seperti ekonomi rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kerusuhan bukan sekadar demonstrasi, tetapi cerminan kegagalan sosial politik. Selanjutnya materi kedua dengan judul Geger Nadiem tersangka, anak muda bongkar hitungan korupsi geng Solo. Pada kasus ini, kita melihat dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook. Nilai proyek awal mencapai hampir 10 triliun rupiah. Namun ditemukan kerugian negara sekitar 1,98 triliun. Dugaan markup harga sangat besar, dari harga pasar sekitar 2 juta rupiah per unit menjadi 6 juta rupiah. Laptop yang dibeli pun ternyata tidak berkualitas dan sulit digunakan oleh siswa. Selain itu, muncul kejanggalan dalam laporan harta Nadiem Makarim serta bukti komunikasi internal yang mengarah pada kolusi. Hal ini memperlihatkan bahwa kasus ini bukan hanya soal finansial, tapi juga masalah etika dan integritas pejabat publik. Selanjutnya materi ketiga dengan judul Isu Transparansi dan Batasan Kewenangan Institusi, Tinjauan Kasus Ferry Irwandi dan Pejabat Negara. Slide ini menyoroti tumpang tindih kewenangan hukum ketika TNI terlibat dalam kasus sipil. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar terkait supremasi hukum di Indonesia. Selain itu, konflik di ruang digital antara Ferry Irwandi dan Angelin menunjukkan bagaimana transparansi keuangan dijadikan senjata dalam perseteruan publik. Isu lain yang muncul adalah pergantian Menteri Keuangan yang menimbulkan ketidakpastian politik dan ekonomi. Komunikasi pejabat baru yang dianggap tidak sejalan dengan aspirasi rakyat semakin memperburuk keadaan. Semua ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan komunikasi publik yang lebih transparan. Selanjutnya materi keempat dengan judul Wacana Strategis, Analisis Peran TNI dan Isu Stabilitas Nasional.
Dalam video ini, Gatot Nurmantio menekankan bahwa TNI menjadi sasaran disinformasi untuk memicu ketegangan politik. Hal ini berbahaya karena berusaha memisahkan TNI dari rakyat, yang justru merupakan pusat kekuatan bangsa. Selain itu, ada kritik terhadap kepolisian yang dinilai menggunakan kekuatan berlebihan saat menangani demonstrasi. Reformasi kepolisian diperlukan agar aparat benar-benar berfungsi sebagai pelayan masyarakat. Tak hanya itu, faktor ekonomi seperti tingginya biaya logistik dan melemahnya kinerja korporasi juga menjadi ancaman stabilitas nasional. Kesimpulannya, menjaga stabilitas bangsa membutuhkan pendekatan multidimensi yang melibatkan TNI, kepolisian, dan kebijakan ekonomi. Selanjutnya, materi kelima dengan judul Reformasi Struktural dan Kedaulatan Nasional, Analisis Peran Negara, Pemerintah, dan Budaya Lokal. Di sini pembicara mengkritik kekeliruan konsep antara negara dan pemerintah. Banyak pejabat bertindak seolah mereka adalah negara, padahal mereka hanya bagian dari pemerintahan sementara. Kekeliruan ini juga berdampak pada pengelolaan aset negara. Kementerian Keuangan bahkan dianggap hanya sebagai kasir pemerintah, bukan lembaga keuangan negara yang independen. Namun, di sisi lain, budaya lokal dipandang sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Contoh masyarakat Bojonegoro dan konsep pusaka Jawa menjadi simbol penting untuk mengembalikan martabat nasional. Maka, solusi yang ditawarkan tidak hanya reformasi struktural, tetapi juga revitalisasi budaya. Selanjutnya, materi ke-6 dengan judul Prinsip Fundamental dalam Penciptaan Kekayaan, Analisis Strategi dari Nol hingga Akumulasi Modal. Dalam penciptaan kekayaan, strategi yang ditawarkan dimulai dari level 0. Pada tahap ini, modal utama seseorang adalah keterampilan dan mental tangguh. Selanjutnya, masuk ke level 1, di mana seseorang membangun sistem atau mesin uang yang dapat berjalan secara otomatis. Pada level 2, strategi difokuskan pada penggandaan kekayaan melalui investasi jangka panjang. Intinya, kekayaan sejati bukan hanya sekadar uang, tetapi hasil dari pengembangan diri, membangun sistem, dan disiplin berinvestasi. Selanjutnya, materi ke-7 dengan judul Strategi Pemasaran dan Investasi, Analisis dari Perspektif Praktisi Industri Kreatif. Slide ini membahas bahwa pemasaran modern adalah perpaduan antara sains dan seni. Data dan analitik digunakan untuk memahami perilaku konsumen, sementara kreativitas digunakan untuk menarik perhatian. Fokus utama adalah memahami pembeli impian atau dream buyer. Selain itu, ada pendekatan pemasaran berbasis nilai, di mana merek tidak hanya menjual produk, tetapi juga memberi manfaat kepada audiens. Dari sisi investasi, pembicara menekankan pentingnya memilih perusahaan dengan keunggulan kompetitif yang kuat. Artinya, keberhasilan pemasaran dan investasi sama-sama ditentukan oleh prinsip yang kuat dan konsistensi. Selanjutnya, materi ke-8 dengan judul Konsentrasi dan Keahlian, Kunci Sukses dalam Era Disrupsi Digital. Pada slide terakhir, kita membahas pentingnya fokus di era digital. Menjadi generalis tidak lagi cukup, karena yang dibutuhkan adalah spesialis dengan keahlian mendalam. Hambatan utama untuk fokus adalah sindrom objek berkilau dan ketiadaan tujuan yang jelas. Untuk mengatasinya, ada strategi seperti menggunakan paradoks Salomo, menentukan tujuan spesifik, dan mengabaikan distraksi dari luar. Kesimpulannya, keberhasilan di era disrupsi ditentukan oleh fokus, konsistensi, dan disiplin pada satu bidang yang dipilih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.